Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ruang kolaborasi sesi praktik pada hari ini, kami akan melakukan praktik coaching model Tirta. Untuk kasus yang pertama, yang akan menjadi coach adalah saya sendiri Aulia Ulfa dan yang menjadi coachee adalah Ibu Nur Aini. Baiklah, kami akan memulai. Ya, silakan Bu Eni. Assalamualaikum Ibu Aulia. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Ibu punya waktu, bisa meluangkan waktu untuk saya sebentar? Iya bisa Bu. Ada apa nih Bu Eni? Sepertinya Bu Eni ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Iya Bu, ini saya ada sedikit masalah. Maaf kalau bisa mengganggu waktu Ibu sebentar. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Silahkan Ibu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah kira-kira Ibu bisa membantu? Wah, kalau saya bisa membantu pasti saya akan lakukan dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Ibu Eni? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah terhadap permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Masalah apa Bu Eni? Bisa mungkin Ibu Eni ceritakan, siapa tahu saya bisa bantu. Ibu ingat tidak, berapa waktu yang lalu itu pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Teguran apa Bu Eni? Terus apa yang membuat Ibu sampai ditegur oleh pengawas? Eh, Begini Bu, menurut saya sih masalahnya tidak terlalu serius ya. Terus kenapa bisa sampai Ibu dapat teguran kalau tidak serius? Eh, Kalau menurut saya Bu tidak serius, tapi menurut Pak pengawas itu begini, dia mengkritik cara mengajar saya tentang proses mengajar saya di kelas Bu yang dikritik. Nah, memangnya proses mengajar yang bagaimana Bu Eni? Apakah Ibu Eni tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Kenapa bisa sampai dikritik oleh Pak pengawas? Em, Kalau menurut pengawas Bu, menurut beliau itu kalau mengajar kita harus menggunakan buku teks. Sementara pada saat saya mengajar tersebut, saya tidak memakai buku teks Bu. Oh, begitu. Jadi tanggapan Ibu Eni dengan respon pengawas tersebut bagaimana? Kalau sejujurnya Bu, saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya itu mengajar menggunakan berbagai macam sumber Bu. Jadi bisa dari referensi buku di perpustakaan, yang penting semuanya mengacu pada kurikulum yang kita gunakan. Ketika saya sampaikan seperti hal tersebut, beliau sepertinya merasa tersinggung Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu saya tanya Ibu Eni dulu, selama ini apa yang Ibu Eni lakukan di dalam proses belajar mengajarnya Ibu? Seperti yang saya ceritakan Bu tadi, jadi selain menggunakan buku dari perpustakaan, saya juga menggunakan sumber-sumber lain Bu, baik itu berupa video, jadi saya menayangkan video ya Bu, anak-anak itu menyaksikan video, kemudian juga sumber lainnya Bu, yang jelasnya pembelajaran yang saya ajarkan itu interaktif dan menyenangkan Pak bagi anak. Terus alasannya Ibu tidak menggunakan buku cetak atau buku teks dari sekolah apa? Kalau menurut saya Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini tuh sangat memudahkan bagi siswa. Jadi siswa juga itu termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya sih sudah bagus Ibu Eni. Terus,
bagaimana hasilnya ketika Ibu Eni menggunakan sumber belajar tersebut ketika proses pembelajaran. Yang mana seperti kita ketahui kan karakter siswa itu berbeda-beda. Tentu cara belajarnya pun akan berbeda-beda. Betul juga ya Bu, saya kok nggak kepikiran ya ke situ. Jadi selama ini tuh masih ada beberapa dari anak-anak saya yang hasilnya itu masih kurang maksimal. Nah, itu dia Ibu, mungkin salah satu penyebabnya kenapa nilainya kurang maksimal karena karena kita melupakan pentingnya buku teks itu sebagai sumber belajar. Mungkin ya Ibu, harapan dari pengawas itu supaya kita tetap menggunakan sumber belajar yang lain, tapi tetap juga menggunakan sumber belajar buku teks dari sekolah, Ibu. Iya juga ya Bu, seperti itu. Ada benarnya juga ya Bu, yang Ibu Iya, Ibu. ucapkan. Kalau begitu, setelah Ibu ceritakan masalah Ibu nih ke saya, bagaimana nih perasaannya Ibu sekarang? Terus terang ya Bu, beberapa hari ini saya itu merasa kurang nyaman karena masalah ini. Saya menjadi resah dan di rumah itu selalu kepikiran dan akan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain itu jadi terbengkalai Bu. Terus apa yang membuat Ibu tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu Bu, karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal ini kepada Bapak kepala sekolah dan saya itu takutnya nanti hal ini bisa menjadi masalah ke depannya. Oh, jadi seperti itu. Berarti kalau saya simpulkan, yang membuat Ibu Eni merasa tidak nyaman saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks dan ketika Ibu diperingatkan oleh pengawas, sehingga Ibu memberikan argumen yang membuat pengawas merasa tersinggung, lalu Ibu takut karena pengawas akan menyampaikan hal tersebut ke kepala sekolah. Ya seperti itu kira-kira Bu, saya takutnya nanti pengawas menyampaikan ke kepala sekolah dan akhirnya menjadi masalah ke depannya Bu. Begini Bu Eni, kalau untuk masalah itu sebenarnya Ibu Eni bisa merefleksi diri terlebih dahulu, kemudian Ibu persiapkan diri Ibu jika sewaktu-waktu Ibu dipanggil oleh kepala sekolah. Terus Ibu Eni harus siap menjelaskan masalah, kronologi masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan, seperti yang kita tahu kepala sekolah kita kan sangat bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Pasti dia akan memberikan hal-hal positif, menyampaikan hal-hal positif untuk menambah semangat Ibu dalam mengajar. Saya harap seperti itu, mudah-mudahan seperti itu ya Bu. Iya Ibu. Terus kira-kira nih Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi untuk perbaikan ke depannya apa rencana yang akan Ibu lakukan? Sepertinya Bu, saya saat ini berniat menemui beliau, kemudian mungkin setelah berbincang-bincang dengan beliau, mungkin akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi ini. Ada hal lain tidak yang ingin Ibu Eni lakukan? Setelah itu Bu, mungkin saya akan menemui pengawas, kemudian saya juga akan minta maaf kepada beliau terkait proses belajarnya dan ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar yang baik dalam kelas. Iya Ibu, semoga dilancarkan ya Bu rencananya. Terus untuk proses belajar mengajarnya Ibu di kelas, apakah ada yang ingin dilakukan perbaikan atau bagaimana Ibu? Mungkin saya
tetap akan menjalankan metode yang seperti yang lalu, Bu, menggunakan sumber-sumber lain, baik itu video atau audiovisual. Tapi saya juga nantinya akan menggunakan buku teks. Jadi, buku teks itu merupakan sumber belajar yang utama, tapi saya juga tidak meninggalkan sumber-sumber lain yang saya gunakan sebelumnya karena, saya lihat anak-anak itu merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Iya, betul sekali Ibu ya. Itu sangat, ide yang sangat luar biasa, Ibu tetap menjalankan, menggunakan sumber belajar yang seperti biasanya, tapi juga mengikut sertakan buku teks seperti sarannya pengawas. Jadi, perasaannya Ibu sekarang seperti apa Ibu? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah mulai ada pencerahan, saya sudah mulai merasa agak senang, saya tidak takut lagi, takut, mengambil langkah yang salah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi sekarang saya sudah tidak khawatir lagi Bu, sudah lega perasaannya. Iya, syukurlah kalau Ibu Eni sudah merasa lega, karena kalau Ibu Eni sudah lega, begitupun pasti dengan saya. Terus, dari yang sudah Ibu Eni rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Eni lakukan untuk melakukan atau menjalankan rencana itu? Untuk hal tersebut, dalam proses belajar mengajar nanti, saya itu akan tetap mengacu pada kurikulum ya Bu, kurikulum yang kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Terus kira-kira ada tidak dukungan yang Ibu butuhkan, dalam melakukan komitmen tersebut? Ini yang masih jadi dalam pikiran saya. Mungkin juga saya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan di sekolah Bu tentang permasalahan ini. Jadi nantinya itu kami bisa sama-sama saling mengingatkan tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas. Ya, betul itu, Bu. Itu, ide yang sangat bagus sekali. Jadi semoga apa yang menjadi masalah, tantangan Ibu Eni bisa segera terselesaikan dan Ibu Eni bisa bekerja kembali dengan suasana hati yang, tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman seperti tadi, Bu, ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu, waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nantinya kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi siswa kita. Amin amin. Iya, kalau begitu Ibu, saya mohon izinnya karena ada kegiatan selanjutnya. Nanti, kita lanjut kembali sharing-sharing kita. Semoga Ibu Eni bisa, eee, melaksanakan rencananya dengan baik dan sukses ya Ibu. Amin. Makasih banyak Bu waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Nur Aini dan Ibu Aulia akan mempraktekkan coaching kasus 3 model Tirta. Yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri dan coach adalah Ibu Aulia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Aulia. Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, lumayan baik, ada sedikit kendala ini. Ibu Eni, saya bisa minta waktunya sebentar? Soalnya saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini di kelas. Boleh sekali. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu Eni, kan akhir-akhir ini, saya merasa anak-anak di kelas itu rasanya kurang antusias dalam menerima materi ataupun pembelajaran yang saya berikan. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas,
kurang lebih hanya 50% dari semua murid saya dalam satu kelas itu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Ya, saya mengharap solusi dari Ibu Eni atas permasalahan yang sedang saya hadapi terkait antusias dari murid-murid saya ketika berada di dalam kelas, Ibu. Oh, jadi seperti itu ya. Menurut Ibu, hal apa saja ya kira-kira yang membuat murid-murid tersebut menjadi kurang antusias dalam menerima pembelajaran? Sebenarnya saya kurang paham sih Bu, tapi kalau saya ingat kembali kemungkinan yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, mungkin salah satunya adalah pembelajaran saya yang kurang menarik atau membosankan bagi mereka. Terus metode yang saya ajarkan juga terlalu monoton dan sistem saya itu memang teacher center. Jadi dominan saya yang berbicara, bercerita di depan murid. Kemudian permasalahan yang lain mungkin akibat saya ini jarang memberikan kesempatan kepada anak-anak saya untuk berbicara, untuk berpendapat pada saat saya memberikan pelajaran. Mungkin seperti itu sih, Bu. Oh, jadi selama ini Bu Aulia itu teacher center ya yang eh, hanya berpusat pada Ibu saja ya, seperti itu ya Iya, Bu. iya. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam menerima pelajaran? Ya, kalau dilihat sih, Bu, mungkin yang bisa membuat anak-anak antusias kembali ya pasti harus dengan metode pembelajaran yang tidak monoton, yang tidak membosankan dan yang lebih asyik dan menarik ya Bu kayaknya. Lebih asik dan menarik ya Bu. Nah, saya sependapat dengan Ibu. Kemudian kalau seperti yang Ibu katakan lebih menarik dan asik, menurut pendapat Ibu, hal apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam menerima pembelajaran tersebut? Saya tidak tahu pasti sih Bu apakah ini benar atau tidak, tapi kayaknya kalau ingin membuat anak-anak tidak bosan ya tentunya kita harus membuat pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita harus bisa membuat murid lebih aktif di pembelajaran. Kemudian eh, sepertinya bagus kalau sesekali saya memberikan ice breaking atau game supaya pembelajarannya lebih menarik, Ibu. Oh iya, jadi salah satunya mungkin dengan penggunaan ice breaking ya Bu. Kemudian mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga murid tersebut kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut Bu, kalau menurut Ibu? Ya sebenarnya kalau saya memberi tugas, mungkin alasan paling utama mereka tidak mengumpulkan karena tugasnya yang terlalu banyak Ibu ya. Kemungkinan. Karena di tugas-tugas itu berisi banyak sekali pertanyaan dan saya jarang memberikan sumber belajar yang beragam. Paling saya hanya menggunakan buku di sekolah, jadi saya tidak memberikan sumber belajar yang lebih modern, yang lebih mengasihkan. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi kalau boleh tahu sumber belajar apa saja yang biasanya Ibu gunakan di dalam kelas? Kalau sumber belajar sih Bu, saya cuma memanfaatkan sumber belajar yang berasal dari perpustakaan sekolah. Ya, cuma itu Bu, sumber belajar yang saya gunakan. Dari perpustakaan sekolah ya Bu, berarti kita hanya Ya, menggunakan buku teks ya Bu. iya. Apakah ada sumber belajar lain selain buku teks yang Ibu gunakan? Sebenarnya banyak sih Bu sumber belajar yang lain seperti misalnya video-video di YouTube, games-games yang bisa kita buat melalui Google, ada mungkin karya ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah dari internet.
bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lagi ngetren, misalnya TikTok atau IG, cuman memang saya belum menerapkan sumber-sumber belajar itu. Nah, seperti yang Ibu ungkapkan, mungkin karena kurangnya Ibu menggunakan sumber belajar yang lain tersebut, jadi murid kurang antusias. Nah, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti nanti akan membuat murid-murid tersebut belajar dengan asik dan semakin antusias dalam menerima pembelajaran yang Ibu berikan. Jadi sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, mungkin untuk langkah pertama, apa ya, saya akan merancang atau mengubah rencana pembelajaran saya dengan membuat rancangan pembelajaran yang lebih mengasyikkan, kemudian menggunakan sumber belajar yang lebih beragam, yang lebih menarik, misalnya aplikasi-aplikasi TikTok, YouTube. Kemudian yang ingin saya lakukan juga mungkin ingin menurunkan intensitas tugas yang saya berikan, kemudian tugasnya akan saya buat lebih beragam. Jadi saya memberikan tugas kepada mereka dan mereka akan bebas membuat tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Istilahnya kan ada pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Jadi kayaknya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk sehingga nanti murid saya tidak akan merasa terkesan dipaksa, tapi mereka akan dengan senang hati mengerjakan tugasnya. Misalnya mereka membuat tugas dalam bentuk video atau lagu atau tulisan-tulisan online seperti itu, Bu, rencananya. Luar biasa ya rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana tersebut bisa terwujudkan. Mudah-mudahan berhasil dan anak-anak kita itu belajar dengan asik di kelas ya. Nah, Iya. kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana baik Ibu ini? Komitmen saya mungkin saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan dan beragam. Nah, kemudian menggunakan sumber-sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga nanti murid-murid saya bisa menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya bisa mengikuti pembelajaran saya dengan hati yang senang tanpa ada paksaan, dan saya serahkan pemilihan sumber belajar. Saya ingin memberikan kebebasan kepada peserta didik saya untuk bisa memilih sumber belajar yang seperti apa yang mereka sukai, yang mereka inginkan. Gitu, Bu. Luar biasa ya Bu, saya bagus sekali. Saya sangat senang mendengar apa yang Ibu paparkan tadi. Saya sangat mendukung dengan apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan ya. Iya Ibu, saya mohon bantuan Ibu ya, semoga nanti pada saat saya terkendala di proses, saya bisa meminta bantuan lagi ke Ibu. Siap, siap. Saya selalu siap untuk membantu Ibu Aulia. Oke, kalau begitu Bu, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu Ibu Eni hari ini, karena berkat Ibu Eni saya bisa sharing terkait masalah-masalah yang saya hadapi, dan Ibu Eni memberikan solusi, memberikan bimbingan yang luar biasa. Semoga kita semua bisa menjadi guru panutan dan selalu dirindukan ya Ibu oleh murid-murid kita. Amin, 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 amin Bu. Kalau begitu saya pamit Ibu ya. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Assalamualaikum Bu Eni. Sama-sama Bu, waalaikumsalam.